Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan semuanya, anak-anakku, siswa maupun siswi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SMP Ma'had Islam Kota Pekalongan. Dan para pendengar yang berbahagia, kita telah memasuki pada bulan Rabi'us Tsani, ya, di tahun Hijriah ini. Bulannya bulan Rabi'us Tsani. Setelah kemarin kita berada pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masih dalam momen-momen peringatan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mahabbah atau rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu bisa kita buktikan diantaranya dengan kita mengerti atau bahkan kita hafal nasab atau silsilah dari beliau Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, tapi kalian tidak hafal, tidak tahu silsilah atau nasabnya Nabi Muhammad SAW, itu belum bisa dikatakan cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi mahabbah atau rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya di ucapan saja, tidak hanya sekedar di mulut saja, harus kita buktikan. Contohnya, kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad SAW. Contoh paling kecil, misal kita masuk ke masjid, kita mendahulukan kaki kanan, keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Setelah kita masuk masjid, kita melaksanakan sholat sunnah yang namanya sunnah tahiyatul masjid. Meskipun hal kecil, tapi kalau kita laksanakan, kita sudah melaksanakan yang namanya sunnahnya Rasulullah SAW. Itu satu di antara sekian banyak sunnah Rasulullah SAW. Nah, baru kita bisa dikatakan kita itu cinta Nabi. Jadi kalau kita mengaku cinta Nabi tapi kita tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya beliau, ya omong kosong. Atau lagi contohnya puasa Senin Kamis, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, atau kita mengerti nasab atau silsilah beliau Rasulullah SAW. Yuk, mari kita buktikan kalau kita itu cinta Nabi Muhammad SAW dengan kita mengetahui nasab atau silsilah beliau. Dalam kitab Tijaanud Darori, karangan Imam Bajuri rahimallahu ta'ala, di situ dikatakan, yajibu ala syakhsi ay az-zakaru wal untha an ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Yajibu ala syakhsi, wajib, ya, yajibu, wajib, ala syakhsi, bagi setiap orang, bagi individu,
Ai adzakaru wal unsa, yaitu baik laki-laki adzakaru wal unsa dan perempuan. Wajib apa? Wajib an ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mengerti, tahu akan nasab atau silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib, ya. Di sini kata-katanya yajibu, wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui nasab atau silsilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, di sini kata-katanya ya yajibu, wajib. Jadi kalau kita tidak tahu nasab dan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah kita akan terkena dosa. Karena ini yajibu, wajib. An ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Baik silsilah atau nasab Rasulullah yang dari ayahnya beliau ataupun yang dari ibunya beliau. Ila Adnan faqat, sampai pada Adnan saja. Jadi wajib bagi kita laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui nasab atau silsilah Rasulullah SAW hanya sampai Adnan saja. Amma ma ba'dahu fala yajibu ma'rifatuhu. Sedangkan silsilah atau nasab yang setelah Adnan fala yajibu ma'rifatuhu. Kita tidak wajib mengetahuinya. Bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Bal karahahu Malik. Bahkan Imam Malik memakruhkannya. Jadi mayoritas para ulama sepakat silsilah Nabi Muhammad SAW yang dari setelah atau yang setelah Adnan kita tidak wajib mengetahuinya. Bahkan Imam Malik berbeda sendiri, memakruhkannya. Ya. Jadi yang wajib kita ketahui silsilahnya sampai dengan Adnan saja. Ayo, siapa siswa maupun siswi SMP Ma'had Islam yang sudah hafal silsilahnya Rasulullah SAW baik dari arah ayahnya beliau ataupun dari arah ibunya beliau. Ayo, siapa coba yang sudah hafal? Nah, ini PR kita semua ini. Ya. Mulai dari sekarang siswa dan siswi SMP Ma'had Islam Kota Pekalongan harus sudah hafal, harus mulai menghafal silsilah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai bukti, salah satu bukti kalau kita memang cinta beliau, kalau kita memang mahabbah, kita memang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hafal itu silsilahnya. Yuk, mari menghafal silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari ayahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya, sampai Adnan saja. Ila Adnan faqat, sampai Adnan saja. Itu silsilah beliau Rasulullah SAW yang dari ayahnya. Sekarang yang dari ibunya beliau, Nabi Muhammad SAW bin Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar
bin Ma'ad bin Adnan, ya. Itu silsilah yang dari ibunya Rasulullah. Ayo, mari semuanya siswa maupun siswi SMP Ma'had Islam dihafalkan ya. Dihafalkan. Karena yajibu 'ala syakhsi ay adz-dzakar wal untha an ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib bagi kita laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui silsilah atau nasab Rasulullah SAW dari ayahnya maupun dari ibunya. Buktikan kalau kalian memang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu saja. Selain kita hafal silsilah Rasulullah SAW, kita juga melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sedikit demi sedikit, ya, dari sunnah yang paling kecil ya, kita laksanakan. Ya, jangan sampai tidak sama sekali kita belum melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu sebagian bukti kalau kita memang mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah semangat kita, mahabbah kita, menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.